nama Yesus. Secara tersirat dia ingin bertanya kepada Tuhan, kenapa kami mengalami kekalahan yang tragis sedemikian rupa? Dan Tuhan berkata bahwa ada di antara mereka yang mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Persoalannya ini, makanya pada ayat yang pertama pasal yang ke-7 tadi dikatakan bahwa mereka berubah setia, orang-orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, hal ini juga perlu menjadi satu sikap kita melihat kondisi ini, berkaca, bercermin pada kisah bangsa Israel yang dikalahkan oleh orang-orang Ai. Saudaraku, kita perlu bercermin, saudaraku. Kenapa kita bisa kalah? Kenapa kita tidak bisa berhasil? Kenapa kita selalu jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun? Tidak ada pernah kenaikan grafik pertumbuhan iman kita. Tidak pernah ada pertumbuhan rohani kita yang semakin hari semakin naik, semakin hari semakin naik. Tetapi hari demi hari, bulan demi bulan, seakan-akan naik turun, bahkan sering sekali turun. Kita tidak pernah menang, saudaraku, melawan semua musuh-musuh kehidupan kita. Kita sering sekali kalah. Kita perlu bercermin pada kisah ini dan perlu bertanya kepada Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, ada dua hal kenapa bangsa Israel kalah. Yang pertama sekali, mereka menganggap enteng musuh. Mereka menganggap remeh musuh. Mereka menganggap sepele yang namanya musuh. Maka pengintai itu berkata, tidak perlu kau susahkan banyak orang di situ. Kota itu kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kota Yeriko. Kota Yeriko besar, kita bisa tumpas habis. Kota Ai itu kecil, gampang, sepele. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 2.000-3.000, kalah itu dah. Pengintai-pengintai itu berkata sedemikian karena mereka mengintai terdahulu dan melihat Ai tidak ada apa-apanya, sehingga mereka berkata cukup 2.000-3.000 saja. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, perhatikan, musuh ini kecil, saudaraku, tetapi musuh yang kecil ini mampu mengalahkan mereka. Sering sekali dalam kehidupan kita terlalu menganggap remeh dengan kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Terlalu menganggap sepele dengan dosa-dosa kecil. Mereka berkata, kita berkata, ini mah tidak seberapa. Coba si anu dosanya besar. Coba si anu membunuh. Saya ini mah tidak ada apa-apanya. Ini hanya karena kebiasaan saya. Yuk di daging. Tidak membuat saya mati, tidak membuat saya binasa. Ini biasa, ini dosa biasa. Semua orang melakukan. Makanya karena dosa biasa, Tuhan juga maklum. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, semua dosa itu adalah musuh bagi kehidupan orang percaya, amin. Kalau semua dosa adalah musuh bagi kehidupan orang percaya, maka kita harus tumpas dan tidak bisa kita beri longgar kepada dosa-dosa yang saudara anggap kecil, yang saudara anggap remeh-temeh. Semuanya itu dosa, putuskan dan tumpas habis dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menganggap sepele dengan dosa-dosa kecil ini, saudaraku, maka dia terjerumus, tergelincir dengan dosa-dosa kecil itu, saudaraku. Berzina itu kita anggap dosa besar, tapi waktu kita main mata kepada seorang perempuan, padahal kita punya istri yang sah, itu kita anggap dosa kecil dan biasa. Dan saudara tahu, saudara akan terjerumus dari yang kita nampak sepertinya kecil, saudaraku, yang kita nampak sepertinya tidak berbahaya, tetapi lewat-lewat itulah maka kita terjerumus, saudaraku, kalah. Maka jangan anggap sepele dengan dosa. Tumpas. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, coba kita baca dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang kelima. Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang kelima. Salah seorang membaca bagi kita. Kidung Agung pasal yang kedua ayat ke-15 kecil, rubah-rubah
yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Maka penulis kitab Kidung Agung ini berkata, tangkap bagi kami rubah-rubah kecil. Orang mungkin akan berkata rubah-rubah kecil itu comel, sepertinya lucu. Tidak perlulah ditangkap, tidak perlu dimusnahkan. Buat apa? Tidak membahayakan fisik kita, tidak membuat kita terbunuh. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, tangkap bagi kami rubah-rubah kecil, rubah-rubah yang merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Saudara tahu rubah-rubah kecil ini, rubah-rubah yang kalau kelihatannya comel sekali, lucu-lucu sekali. Tapi rubah-rubah ini akan membuat sarang mereka di dalam tanah. Dan mereka akan menggali lubang, dan mungkin akan digali beberapa lubang, tidak cukup satu lubang. Karena mereka berpikir secara naluri pertahanan mereka akan membuat lubang A, lubang B, lubang C, dan dari A ke B dan B ke C, maka ada sambung menyambung, dia gali semuanya, saudaraku. Dan kalau itu dibuat, lubang-lubang itu dibuat di kebun-kebun anggur, maka kita bisa pastikan maka kebun anggur itu boro-boro berbuah, maka kebun anggur itu bisa jadi akan menjadi layu dan akan rusak, saudaraku. Karena apa? Akarnya habis. Tanah tempat di mana jajan hari itu akan memberikan buah kepada kebun anggur itu dirusakkan oleh yang namanya rubah-rubah kecil ini. Maka secara tersirat Alkitab berkata, tangkap rubah-rubah itu, saudaraku. Jangan biarkan di sana berkeliaran, jangan dipelihara. Ini sering sekali yang menjadi orang percaya jatuh dan tidak bangkit-bangkit karena membiarkan rubah-rubah kecil ada dalam hidup rumah tangga mereka. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dengan hikmat Allah yang luar biasa, dituliskan dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat 15, supaya rubah-rubah kecil itu, little fox itu, ditangkap bagi kami yang merusak kebun-kebun anggur. Saya tidak tahu apa rubah-rubah kecil dalam hidup rumah tangga saudara, dalam hidup pribadi saudara. Apa kebiasaan-kebiasaan yang kau anggap itu kecil, yang senantiasa mengganggu pertumbuhan kerohanian saudara? Secepatnya harus kau selesaikan. Amin. Secepatnya selesai. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, bangsa Israel terlalu anggap enteng karena menganggap musuh itu kecil, saudara. Sehingga dengan tidak perlu bertanya kepada Tuhan. Kalau saudara baca penaklukan bangsa Israel ke orang-orang Jeriko, maka mereka berkata satu dengan yang lainnya, Tuhan sudah memberikan tempat itu bagi kita. Yang lain berkata, Tuhan sudah memberikan daerah itu untuk kita, Tuhan sudah memberikan kota itu bagi kita. Selalu mereka bertanya kepada Tuhan, selalu mereka mengandalkan Tuhan. Tetapi giliran melihat bahwa kota Ai kecil dan penduduknya juga kecil, anggap remeh mereka. Mereka tidak perlu lagi berstrategi, mereka tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan. Maka peminta dengan santai berkata, cukup 2.000-3.000 orang ke sana. Tidak perlulah kau susahkan semua orang. Mereka itu kecil, tidak ada apa-apanya. Sekali pukul langsung keok dan jatuh. Bayangkan saja kota Jericho yang begitu tebal temboknya. Kita hanya tarik saja sampai 1-7 kali dan semua roboh tembok itu. Ini air kecil. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, sering sekali saudara anggap remeh dengan hal-hal kecil itu. Tetapi hal-hal kecil itu yang sering kau kerjakan, yang sering kau lakukan, maka itulah yang merusak kebun-kebun anggurmu. Itulah yang merusak rumah tanggamu. Itulah yang merusak hidupmu. Itulah yang merusak ekonomimu. Itulah yang merusak kerohanianmu. Engkau tidak akan pernah tumbuh menjadi begitu besar dan berbuah. Karena apa? Ada rubah-rubah kecil yang kau izinkan berlari kemari di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Dan sekarang saudaraku, saya mengatakan saudara, hentikan semua dosa-dosa yang kau anggap kecil itu. Semua itu musuh kita dan harus ditumpas. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kalau kita baca pada Yosua pasal yang
ke-7 ayat 1 dan 11. Saya akan kembali kepada Yosua pasal ke-7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudara aku yang kasih dalam nama Yesus, ini adalah kemenangan. Tetapi dalam kemenangan itu ada noda, saudara. Kemenangan bangsa Israel melawan kota Jeriko itu adalah kemenangan yang luar biasa spektakuler. Tetapi dalam kemenangan itu ada dosa terselubung yang ada di dalam hidup orang Israel itu dan berakibat pada waktu mereka ke Ai. Dosa mereka apa? Mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 6 ayat 18, coba salah seorang baca, dan 19. Ada dua kategori apa barang yang dikhususkan itu. Dan inilah yang diambil, tidak semua, tapi diambil seorang yang namanya Ahan. Tetapi ini mengakibatkan mereka kalah. Coba dibuka Yosua pasal 6 ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19. Kita mulai dari ayat yang ke-6, yang ke-18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkembangan orang. Terus ayat 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimusnahkan, dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi ada dua barang yang dikhususkan. Yang satu yang harus dimusnahkan, yang kedua yang harus dibawa ke rumah Tuhan. Dan yang kedua ini semuanya diambil oleh Ahan, saudaraku. Dia ambil yang namanya jua yang terbaik dari Sinear. Dia ambil permata, dia ambil emas, dia ambil perak, dia ambil yang namanya semua barang-barang yang berharga, saudaraku. Emas sematangan sekian talenta kata firman Tuhan, dan disimpan di dalam tanah, saudara. Mungkin dia berpikir tidak ada yang melihat. Mungkin dia berpikir tidak ada yang menyaksikan. Saudara, aku yang kasih nama Yesus, itu sebabnya saya katakan dosa yang terselubung. Banyak dosa-dosa terselubung dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan orang-orang percaya dimanapun. Dan dosa yang terselubung ini mungkin tidak dilihat oleh saudaramu, mungkin tidak dilihat oleh istrimu, tidak dilihat oleh siapa saja sekitarmu, saudaraku. Tapi saya mau katakan saudara, Allah yang melihat itu akan menunjukkan kepada saudara. Dan sebelum ditunjukkan, saudara harusnya akan mengembalikan itu, saudara. Jangan diambil yang bukan hakmu, jangan diambil yang bukan milikmu. Yang sudah katakan dimusnahkan, musnahkan. Yang dikatakan serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Giliran diserahkan, dimusnahkan, kau tidak musnahkan. Tetapi kau perbuat itu tiap hari. Dosa-dosamu kau perbuat, engkau lakukan itu. Engkau bertindak sedemikian rupa, dan tidak ada upaya untuk bertobat. Dan giliran yang akan diserahkan kepada Tuhan, kau tidak serahkan kepada Tuhan. Entah alasan ekonomi, entah alasan kurang, entah alasan apapun, saya tidak tahu. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, maka Tuhan berkata kepada Yosua bahwa ada di antara mereka, tidak dikatakan ada di antara salah satu dari anak buah, tapi ada di antara mereka. Kalau saya melakukan dosa, istri saya juga akan kena imbas. Kalau saudara melakukan dosa, suami pun akan kena imbas, anak-anakmu akan kena imbas, saudaraku. Itu sebabnya akan yang berbuat dosa, saudaraku,
Tetapi mana anak-anakmu, mana istrimu, mana anggota keluargamu? Dan Alkitab katakan mereka dilempari batu oleh bangsa itu sampai mati. Dan mayatnya dilemparkan sedemikian rupa. Aku kasih Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1, coba dibaca salah seorang membaca. Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Apa itu yang dikhususkan untuk Tuhan? Roma pasal ke-12 ayat 1. Coba cepat dibuka. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu terus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuhmu. Hidup kita ini dikhususkan untuk Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan lagi dibuat kemana-mana. Fungsi hidupmu, fungsi tujuan hidupmu, fungsi tujuan istrimu, anak-anakmu, semuanya persembahkan kepada Tuhan. Karena itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Coba Maleakhi 3:10. Maleakhi 3:10. Salah seorang baca bagi kita. Maleakhi 3:10. Kita akan banyak belajar firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Terus, sampai aku akan mengerti bagimu belalang pelalap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi ini adalah barang-barang yang dikhususkan. Hidupmu dikhususkan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan apa yang menjadi milik Tuhan, 1/10 daripada apa? Saya berat ini ngomong karena saya juga akan belajar melakukan ini. Jadi jangan sangka ini firman Tuhan hanya untuk saudara dan bukan untuk hamba Tuhan, juga bukan untuk pendeta. Makanya saya agak berat ngomongnya karena ini pun untuk saya, saudaraku. Ini kata firman Tuhan, ini adalah orang-orang barang-barang yang dikhususkan. Kalau barang-barang dikhususkan untuk diserahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tetapi Ahan tidak menyerahkan, malah diambilnya dan ditanam dengan pemikiran nanti kalau orang sudah lupa, saya akan ambil, saya pergunakan untuk saya sendiri. Walaupun dia ada rasa takut, ada pun sebenarnya rasa tahu bahwa perbuatan itu salah, sehingga dia tanam. Dia tahu salah, makanya dia tanam. Herannya orang percaya banyak yang tidak melakukan itu tetapi tidak merasa bersalah. Oh Pak Pendeta, ini kan sudah zaman anugerah, sudah kasih karunia, tidak lagi seperti itu. Ya, tidak lagi, hukumannya tidak seperti itu. Tetapi firman saudaraku, akibatnya mungkin tidak seperti itu. Kalau dulu melakukannya langsung dirajam sampai mati. Sekarang kan kita masuk dalam anugerah. Dan harus dirajam-rajam minum. Tetapi firman Tuhan ini yang berkata, firman Tuhan semesta alam itu tidak akan pernah berubah. Kalau engkau tidak mengalami derita dengan tetap menahan apa yang milik Tuhan, jangan anggap Tuhan tidak tahu. Ada orang punya utang, sudah lama saudaraku tidak bayar-bayar. Datang ngobrol-ngobrol dengan kita. Apakah dia pikir kami tidak tahu dia punya utang? Tahu lah. Apakah tidak membayar itu dengan tidak membayar itu benar? Tidak benar. Kalau begitu kenapa tidak ditampilkan oleh pendeta? Masa langsung pukul-pukul? Ini zaman anugerah. Jadi istilah zaman anugerah itu bukan firman yang batal, tetapi zaman anugerah itu artinya tidak langsung ada hukuman, tidak langsung ada penalti, tidak langsung ditembak oleh Tuhan. Tetapi
bertobatnya itu dipanggil, ditunggu, dinantikan oleh Tuhan. Saya kalau umpamanya waktu kecil anak saya Cepin ini, tanya aja dia. Kalau dia salah sedikit langsung pukul. Sampai malamnya sampai pikir, aduh terlalu keras saya mengajar. Tapi saya pikir-pikir, ya itu untuk dia nanti. Waktu kecil. Nah sekarang dia sudah besar begini. Masa kita pukul lagi? Dia salah kita pukul, dia bukan. Kalau begitu, kenapa berubah? Apakah perbuatannya salah itu sekarang sudah benar? Perbuatan Kevin yang dulu salah, sekarang lakukan yang demikian juga salah. Tapi kenapa dulu saya tidak pukul? Kenapa dulu saya pukul? Kenapa sekarang tidak saya pukul? Kalau dulu dia masih kecil, mungkin perlu dipukul. Sekarang dia sudah mengerti, sudah paham, tidak perlu dipukul-pukul. Dia pun sudah tahu. Ada perubahan, akibat, hasil, hukuman yang berubah dari awal dengan sekarang. Bukan berarti benar perbuatannya itu. Jadi demikian juga ini masalah persepuluhan. Kalau dulu mungkin mati-mati, binasa-binasa. Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Anugerah besar, anugerah menantikan haroni perjati do, nadi halomon ni debata. Dia tunggu bertobat, dia tunggu berubah, tidak berubah, dia tunggu tidak berubah. Nah ini menjadi persoalan. Selama ini saya aman-aman kok. Kalau zaman Petrus dia berbohong, apakah sini hasil yang kau jualkan segitu langsung. Datang Safira juga istrinya, apakah segini suamimu tadi datang ke sini katanya segini hasilnya, apakah sih? Oh memang segitu, langsung mati. Sekarang kan tidak. Anugerah, tetapi bukan karena anugerah, batal firman Tuhan ini. Ini yang sering saya komplain kepada teolog-teolog Injil. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, yang dikhususkan oleh Tuhan, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-18, ayat ke-19 jelas sekali, mana-mana yang dikhususkan, mana-mana yang dibawakan, mana-mana yang tumpas. Dan inilah yang membuat penyebab bangsa Israel itu menjadi kalah. Pertama, mereka begitu merasa dikdaya, saudaraku. Orang-orang yang tidak membawa apa yang dikhususkan oleh Tuhan, orang-orang yang tidak menumpas apa yang Tuhan suruh untuk ditumpas, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki dosa anggap remeh, dosa anggap enteng. Dosa dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 dikatakan di sana memandang rendah perkataan Tuhan. Coba dibaca Ibrani pasal 12 ayat 5. Coba dibaca Ibrani pasal 12 ayat 5. Ibrani pasal 12 ayat 5, coba. Supaya kita tahu ini dosa seperti ini seperti apa. Dan sudah lupakah kamu akan penasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kata jangan anggap enteng, maka di situ dipakai dispas atau despis. Kurang-kurang begitu spellingnya, pembacaannya. Artinya apa? Memandang rendah yang memberi aturan. Berbahaya, saudara. Jadi makanya penulis berkata, jangan lupa kamu nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak. Jangan lupa itu. Karena orang-orang Ibrani sudah mulai lupa dan dilupa-lupakan. Lupa dan dilupa-lupakan. Kayaknya Pak Pendeta ingat lagi kemarin. Ya, lu pikir gua pikun apa? Tetap ingat. Kok nggak dia mau ngomongin kemarin itu? Mungkin dia nggak tahu. Gua tahu. Kenapa nggak dia ngomongin? Nggak mau saya ngomongin, nggak model lah. Nggak mau saya ngikut-ngikutan.
Oleh sebab itu saudaraku, orang Israel ini kalah saudaraku, lari pontang-panting. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita kerjakan? Saudaraku, kita baca Yosua pasal ke-8. Maka di situ Alkitab dengan jelas berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan ayat 1 kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah taruh hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Kita lepaskan rasa angkat enteng kita. Kalau ada dosa kecil, seriusi. Saya nggak bisa lepas dari merokoknya. Seriusi, Tuhan. Jangan jadi, udah, sudah dari kemarin saya merokok nggak ada apa-apa kok. Kata orang kanker, nih tenggorokan gua bagus, nyanyi juga di gereja, pain-pain, ibadah, melayani, khotbah apapun pain-pain, bohong itu Pak Pendeta. Jangan serusi. Kalau ada hal-hal yang kecil, kebiasaan-kebiasaan yang merusak, serusi. Kalau lihat perempuan cantik, langsung selesaikan. Diam, seriusin. Jangan saudara pikir kalau pamannya istri ngeliat, terlihat ton katanya, ketawa dia langsung, nggak apa-apa kok, istri pun nggak marah, langsung terus begitu. Kata firman Tuhan, bawalah seluruh prajurit, jangan angka enteng lagi dah. Kalau tadi dikatakan 2.000, 3.000 udah cukup, itu selesai sudah. Yang berbicara adalah pengintai. Sekarang Tuhan yang berbicara. Bawa seluruh yang kau punya, apa? Maksimal selesaikan. Jangan setengah-setengah. Selesaikan dosamu, lawan dosamu, tumpas yang namanya dosa, karena itu musuh. Dan kau harus serius. Jangan cuma 2.000, jangan cuma 3.000, jangan cuma 1/3, jangan 3/3, tetapi maksimal. Amin. Amin. Harus serius kita. Saya pun serius ini untuk mengurangi apapun yang kurang di sini Tuhan, yang tidak berkenan, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu saya anggap tidak dosa, mungkin dulu tidak langsung binasa, tidak langsung dipukul oleh Tuhan, tetapi yang membuat ekonomi kami menurun, yang membuat hubungan harmonisnya suami istri, yang membuat keluarga menjadi rusak, kita selesaikan. Karena seorang anak guru ini nana menggoda-goda aku, susun. Tapi aku selesaikan, orang tersikit naton. Soal temen Pak Amir amat tokol lah, sedih topon orang. Iya, ada beberapa yang bikin saya. Aduh, ngari karena nggak mau tahu apa, jelas-jelas dusi, uen geber, doa kasih. Tetapi ada aja sudah. Maka selesaikan. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua pada ayat yang pertama pasal ke-8, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Yang kedua saudaraku, firman Tuhan berkata supaya kita menguruskan diri. Yosua 8. Yosua 1 ayat 13. Saya akan baca firman Tuhan begini. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikuduskan di tengah-tengah kamu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Jadi artinya ada pertobatan, ada tekad. Tuhan, saya bertekad mulai minggu ini, apa yang harus tumpas, apa yang harus diserahkan kepada Tuhan. Waktumu Pak Pendeta Serikat, saya serahkan semua. Unang betul sulit. Sedih juga. Makanya kuduskanlah dirimu, saudaraku. Saudara mengerti arti kudus? Pak Pulik, kecualikan. Kalau dalam bahasa Ibrani kata kudus ini katanya
Kados. Kados itu artinya dikecualikan. Kenapa dipakai kata dikecualikan itu kudus? Karena kita ada di bumi ini dan hakikat pada bumi ini adalah rusak. Saudara boleh baca dalam Kejadian pasal ke-6, Roma pasal 23. Oleh karena rusak bumi ini, maka setiap orang percaya yang ada di bumi ini tinggal diam dan beribadah, melakukan sesuatu aktivitas, maka orang-orang ini dikuduskan atau dikecualikan. Jadi tidak lagi berbuat apa yang diperbuat orang-orang yang biasa sekitarnya. Makanya firman Tuhan, sepanjang itu belum kau lepaskan dari apa barang-barang yang harus tumpas, masih kau tetap diam ambil itu, mau kau pertahankan itu, tidak akan ada berhasil. Tidak akan ada berhasil. Ini adalah rumus firman Tuhan. Kalau ekonomimu, kau hidup rumah tanggamu diberkati Tuhan, ditolong, dipelihara oleh Tuhan, kerohanianmu tetap semakin naik, maka kedua hal ini tumpas semua dosa. Yang kedua, apa yang memang untuk Tuhan, persembahkan untuk Tuhan. Hidupmu persembahkan kepada Tuhan, maka apa yang dituntut oleh Tuhan dalam Malaikat 3:10 itu dipersembahkan kepada Tuhan. Semua yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, supaya dengan demikian saudaraku, maka Alkitab berkata pada pasal yang ke-8 ini, Ai dibinasakan. Mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Mereka tidak lagi dipermalukan. Karena apa? Karena mereka bertobat. Saudara tahu, Akan dan keluarganya mati saudaraku. Tetapi orang-orang yang tetap mempertahankan itu akan berimbas kepada komunitas. Maka saya tidak mau dalam komunitas gereja ini ada berisi-berisi sana sini, kita selesaikan dengan kasih. Tidak perlu lagi ada semacam riak yang tidak berpositif. Selesaikan saudara, kita selesaikan. Tak pola ajar kita akan membantu diri kita, akan mempersiapkan diri bangsa Tuhan. Nah, kalau untuk diperubah dia, tetaplah kita selesaikan dengan kasih. Jika kita memang sudah sedemikian rupa, akan yang membuat pertumbuhan rohani musnah saudaraku tidak akan ada lagi. Tetapi kita hidup di dalam Kristus, akan dimenangkan oleh Kristus, akan diberikan kepada kita pemeliharaan oleh Tuhan. Hidup pribadimu, rumah tanggamu dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bagi Tuhan.